Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Muslim Abu Syah. Ini kita akan mempelajari tentang sistem pengapian konvensional yang terdapat pada kendaraan roda 4 ya, atau mobil. Nah, di depan layar kita atau di PC kita ini sudah terdapat sebuah rangkaian ya, ini sebuah rangkaian sistem pengapian. Sebenarnya bukan hanya sebuah sistem pengapian di sini, tetapi juga sudah lengkap sistem kelistrikan engine pada sebuah kendaraan ya. Kenapa saya katakan sebuah sistem kelistrikan? Karena di sini ada alternator yang berfungsi untuk melakukan sistem pengisian pada sebuah mesin. Kemudian ada motor starter yang berfungsi untuk melakukan gerak awal pada engine atau untuk menghidupkan sebuah engine atau sebuah mesin ya. Kemudian yang bagian ini itu baru masuk ke dalam kategori sistem pengapian ya. Dan komponen pembantu dari ketiga sistem ini ada kunci kontak, ini ada tahanan, dan yang paling utama adalah ada sumber arus ya, baterai. Nah, ini nanti akan kita pelajari secara mendetail, tapi kita untuk materi kali ini kita hanya akan membahas sistem pengapian konvensional saja, sedangkan sistem pengisian ada alternator dan komponen-komponennya ini, dan sistem starter kita abaikan saja dulu ya. Baik, sebuah sistem pengapian konvensional atau yang biasa itu terdiri dari beberapa komponen besar ya. Kenapa komponen besar? Karena di dalam komponen yang saya maksudkan besar ini juga terdapat komponen atau bagian-bagian yang tentu tidak kita jelaskan lagi. Kita hanya menjelaskan yang komponen-komponen besarnya saja. Bagi Anda yang mungkin seorang guru atau peserta didik jurusan otomotif ataupun penggemar otomotif, mungkin sistem ini tidak asing lagi ya, karena tanpa sistem pengapian sebuah mobil atau sebuah kendaraan itu tidak mungkin bisa hidup atau tidak mungkin bisa beroperasi. Baik, yang pertama kita lihat di sini ada komponen baterai ya. Ini yang berwarna oranye ini adalah kita anonimkan atau kita sebutlah sebuah baterai. Sebuah baterai mobil itu biasanya mempunyai tegangan 12 volt. Sedangkan ampere hours-nya itu tergantung besar kecilnya baterai ya. Ini contoh ada 50 ampere 12 volt ya. Ini adalah baterai yang umum digunakan pada kendaraan. Dan ini ada tahanan. Oh ya, baterai ini terdiri dari dua kutub, ada kutub negatif, kemudian ada kutub positif ya, atau plus ya, ini plus, ini minus. Ini adalah tahanan. Tahanan fungsinya adalah untuk memperkecil arus yang mengalir ke beban sehingga ya sesuai dengan kebutuhannya lah, dan maka dipasanglah tahanan ya. Kemudian yang komponen selanjutnya ada kunci kontak. Nah, kunci kontak itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Setiap kita ingin menghidupkan mobil, pasti kita ambil kunci kontak, kita putar. Nah, ini kunci kontaknya, kita putar untuk menghidupkan. Nah, sebenarnya di belakang sebuah kunci kontak itu terdapat beberapa terminal ya. Ada yang terminal disebut, kalau ini terminal G, kemudian ini ada terminal yang berhubungan dengan starter, kita sebut dengan terminal SD. Kemudian yang ini berhubungan dengan terminal coil ya, kemari itu kita sebut dengan terminal IG. IG itu ada dua, IG yang langsung
dan IG yang melalui tahanan ke koil ini IG juga, sedangkan ini kosong. Kemudian komponen yang ke selanjutnya atau yang keempat adalah koil, atau sering juga disebut dengan balas atau bobin ya. Nah, di koil ini bentuknya bulat, biasanya warna hitam, di sampingnya ada tahanan berwarna putih. Kemudian di dalamnya ini tidak nampak ya, tidak nampak kalau kita lihat secara kasat mata. Di dalamnya terdapat inti besi dan kumparan. Ada dua buah kumparan. Yang berwarna pink ini adalah kumparan sekunder, sedangkan yang berwarna biru halus-halus ini adalah kumparan primer. Nah, di koil ini terdapat tiga terminal. Terminal yang pertama adalah terminal positif, ini positif. Kemudian yang kedua adalah terminal negatif. Yang positif ini adalah terminal input, sedangkan yang negatif adalah terminal output. Sedangkan yang di tengah yang besar ini adalah juga terminal tegangan tinggi disebutnya. Ini juga terminal output ya. Nah, kemana outputnya nanti kita jelaskan. Kemudian komponen yang kelima, ini ada distributor ya, namanya saja distributor. Jadi fungsinya adalah untuk mendistribusikan tegangan ya, tegangan tinggi dari koil ini nanti ke busi-busi ya. Jadi kita kembali lagi ke distributor ini, sebuah unit alat ya, yang di dalamnya juga terdapat komponen-komponen. Jadi kita mulai dari bawah. Yang ini adalah roda gigi distributor ya, roda gigi distributor yang nanti berhubungan dengan roda gigi camshaft ya. Jadi digerakkan oleh mesin ini supaya dia berputar. Kemudian di dalamnya ini itu ada knob. Nah, di dalam knob ini ada perangkat sentrifugal juga, dan ini adalah platina ya. Kalau kita sering sebutnya dengan platina atau kontak breaker atau alat pemutus ya. Kemudian bagian luar yang tertempel ada bulat berwarna berwarna putih ya. Itu disebut dengan kondenser. Dan bagian atas itu ada tutupnya berwarna hitam dengan 5 terminal, 4 terminal. Satu terminal masuk yang di tengah, sedangkan 4 di sekelilingnya ini adalah terminal keluar. Ini terdapat pada tutup distributor. Di atas, di tengah-tengah ini ada knob ya, knob. Di atas knob ini ada semacam penunjuk yang ini namanya rotor ya. Dan komponen selanjutnya adalah busi. Nah, ini busi. Busi ini kalau dia untuk mobil biasanya 4 silinder ya. Kalau 4 silinder berarti ada busi nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Ada 4 buah busi yang dipasang biasanya di atas bagian dari engine ya, di silinder headnya, menuju nanti ini ada lubang pembakaran. Jadi satu lagi komponen itu kabel-kabel ya. Mulai dari sini, ini kan dihubungkan dengan kabel-kabel. Nah, kemari terus keluar, masuk kemari, ini yang kecil ke berwarna biru, masuk ke platina. Ini disebut dengan jalur kabel, jalur arus primer ya, arus primer, di mana di jalur ini mengalir arus yang bertegangan 12 volt. Dari sini masuk ke positif coil, keluar ke negatif coil, masuk ke platina. Ini disebut dengan jalur tegangan primer yang besar tegangannya adalah 12 volt. Sedangkan kabel yang kedua adalah kabel tegangan tinggi. Nah, ini yang lebih besar, itu adalah kabel tegangan tinggi ya, kabel busi kalau sering kita sebut. Nah,
mulai dari output coil yang bagian tengah ini masuk ke tutup distributor, nanti menuju ke rotor dibagi ke masing-masing tali busi ini sampai ke busi, itu kita sebut dengan jalur tegangan tinggi ya. Hati-hati jangan sampai kita tersengat dengan jalur ini, arus yang berada pada jalur ini bertegangan tinggi sampai ribuan volt ya, ribuan volt, tetapi dengan arus yang kecil ya. Kalau kita tersengat dengan arus ini ya sedikit terasa lah ya. Itulah komponen sistem pengampian konvensional, mulai dari baterai, tahanan, kunci kontak, ada coil, ada distributor, ada busi dan kabel-kabel. Sedangkan ini di luar sistem pengampian konvensional, itu ada motor starter dan ada sistem pengegasan, alternator dan komponen-komponennya. Ini tidak kita bahas ya. Ya, kita akan melanjutkan kembali penjelasan terkait dengan sistem pengampian konvensional ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan komponen-komponen sistem pengampian konvensional yang digunakan pada kendaraan mobil ya, yang mempunyai 4 silinder. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerjanya. Jadi kita kelompokkan dalam beberapa kelompok supaya mudah kita memahami cara kerjanya. Yang pertama itu pada saat kunci kontak dalam posisi on, kondisi busi memercikkan bunga api. Nah, sebelum kita mulai melihat bagaimana cara kerja sistem pengampian konvensional ini, perlu saya jelaskan dulu fungsi daripada tahanan resistor putih ini yang biasanya diletakkan di samping koil. Jadi kalau kita lihat aliran arus positif yang ke kunci kontak itu melalui tahanan dan masuk ke terminal B, masuk ke dalam ini. Nah, untuk kunci kontak dia keluar melalui terminal ST. Nah, ini fungsinya adalah saat kita menstarter kunci kontak, kita posisikan ke starter, maka dinamo start akan berputar untuk menghidupkan engine di awal ya. Nah, pada saat kunci kontak posisi on, maka aliran arus dari terminal B dia akan menuju ke IG. Nah, ini ada dua IG. IG yang pertama ini langsung ke membypass ke tahanan, lewat tahanan ya. IG yang kedua itu via tahanan. Ya, ini dia. Jadi fungsi IG yang pertama ini itu dia akan bekerja saat kita menstarter ya. Saat kita menstarter, kunci kontak kita putar ke ST, ini berputar, maka dia akan memberikan arus secara langsung ke koil kemari tanpa melewati tahanan, langsung kemari masuk. Ini tujuannya adalah karena arus dari baterai itu terpakai ke dalam dua sistem. Yang pertama sistem starter bersamaan dan sistem pengampian, sehingga arusnya terbagi. Nah, kalau arus ini harus melewati tahanan, diperkirakan arus yang masuk ke sistem pengampian akan kecil dan itu mengakibatkan mesin susah hidup. Jadi di bypass lah arus ke sistem pengampian tanpa melewati resistor.
khusus saat starter. Jadi saat starter, arus yang di IG2 ini yang melalui tahanan itu terputus, tidak ada. Saat kunci kontak diposisikan ke on kembali sesudah mesin hidup, maka arus yang ke sistem pengapian itu diambil melalui terminal IG2, terminal ini. Ini langsung masuk ke tahanan, masuk ke koil, masuk kemari ke kumparan primer, kemudian keluar ke terminal negatif koil, kemudian masuk ke distributor, ke platina melalui distributor. Nah, ini diparalel dengan kondenser. Bagaimana cara kerja selengkapnya? Yuk kita lihat. Kita putar. Nah, ini cara kerja sistem pengapian. Kita perhatikan aliran arusnya. Nah, ini adalah tahap pertama, ya. Tahap pertama sesudah kita menghidupkan motor starter. Artinya mesin sudah dalam posisi hidup, ya. Mesin dalam posisi hidup, maka dapat kita lihat di sini di mana kipas berputar, sudah berputar. Kemudian dinamo start atau alternator berputar, ya. Ini alternator sudah menghasilkan arus. Ini untuk mengecas baterai. Cas baterainya dari sini, ya. Ini arus yang disalurkan ke alternator. Jadi fokus kita adalah arus yang masuk ke kunci kontak. Nah, ini alur ini masuk ke tahanan, masuk ke terminal B, masuk terus keluar ke terminal IG2, ya. IG2 ini masuk ke tahanan eksternal coil, kemudian masuk ke terminal positif coil, masuk ke dalam coil ke kumparan primer. Nah, di sini dia berputar-putar pada kumparan yang dililit pada inti besi, kemudian dia keluar ke terminal negatif, terus menuju ke salah satu terminal di distributor yang berada di badan distributor, ya. Jadi terminal ini itu berhubungan dengan platina yang ada di dalam distributor, kemudian dihubungkan secara paralel dengan kondenser. Fungsi kondenser ini adalah untuk mencegah terjadinya percikan api di kontak poin atau di platina yang besar, ya, sehingga menjaga keawetan dari platina ini. Platina ini membuka dan menutup digerakkan oleh nok. Nah, ini ada nok. Jadi kalau dia ada 4 silinder, maka dia ada 4 nok. Dalam satu siklus itu berarti 4 kali platina terbuka dan tertutup, ya. Jadi saya ulangi lagi, tahap pertama saat mesin sudah hidup, maka aliran arus itu ada dari positif baterai, kunci kontak M, kemudian keluar dari kunci kontak IG2 ke tahanan koil, kemudian masuk ke dalam koil, keluar lagi ke platina. Ini semua kita sebut dengan aliran arus primer, ya, aliran arus primer
di mana dalam aliran arus primer ini itu terdapat aliran arus bertegangan 12 volt. Ingat, 12 volt. Nah, kapan terjadinya percikan api di busi sehingga pembakaran dalam ruang bakar itu terbakar? Nah, kita lihat langkah berikutnya. Nah, coba kita perhatikan aliran arus bertegangan tinggi, mulai dari kumparan sekunder coil, terminal output coil, kemudian ke tutup distributor, ke rotor, yang di bawah ini kemudian ke terminal busi masing-masing sampai ke busi. Ini sampai terjadi percikan bunga api di busi, ini kita sebut dengan aliran arus bertegangan tinggi, ya, aliran arus sekunder, ya, di mana dalam aliran arus sekunder ini terdapat tegangan ribuan volt, ya, ribuan volt. Ini kita abaikan rotor. Beginilah terjadi induksi di koil ini terjadi manakala platina terbuka. Oke, saya ulangi lagi. Kalau yang tadi itu aliran arus primer, sudah dari sini koil sampai ke busi ini disebut dengan aliran arus sekunder, di mana dalam arus sekunder ini ada tegangan ribuan volt sampai dengan 15.000, 20.000 volt, ya. Kemudian kita lihat proses yang selanjutnya. Nah, ini kita perhatikan sudah dengan kondisi normal, di mana beginilah siklus yang terjadi secara terus-menerus, ya. Jadi intinya itu sampai di koil ini saat platina menutup, maka saat platina menutup sekali lagi, maka di dalam koil ini akan terjadi kemagnetan, ya. Saat platina menutup, maka di dalam koil ini akan terjadi kemagnetan. Saat platina membuka, siapa yang buka? Nok, ya. Saat platina membuka, maka di dalam koil ini akan terjadi induksi yang melahirkan arus bertegangan tinggi. Nah, ini akan disalurkan ke tegangan output coil, ke tali businya, kemudian ke terminal tengah distributor, dan menuju ke bawah tutup distributor. Di sini ada rotor yang membagikan, ya, yang membagikan kemana arus tegangan tinggi ini dialirkan, ya, kemana arus sesuai dengan urutan pengapian masing-masing busi. Jadi kalau busi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka urutan pengapiannya adalah 1, 3, 4, 2. Jadi ingat, urutan pengapian pada sebuah engine itu kalau 4 silinder biasanya 1, 3, 4, 2, ya. Saya ulangi lagi, inilah. Jadi kita lihat, nah ini terus berputar, dia akan memberikan tegangan, nah 1, 3, 4, 2, ya. Jadi ini berputar, dia distributor ini akan membagi tegangan itu sesuai dengan urutan pengapian ini. Ini bisa kita atur di tutup distributor. Jadi jangan sampai terbalik dalam memasang tali-tali
pada tutup distributor, sehingga urutan pengapiannya tidak terbalik. Kalau terbalik, kemungkinan besar engine tidak akan hidup ataupun hidupnya akan pincang. Jadi beginilah siklus sistem pengapian konvensional terus-menerus bekerja, melahirkan arus bertegangan tinggi untuk terjadinya percikan di masing-masing busi, sehingga gas yang ada dalam ruang bakar itu terbakar sesuai dengan urutan pengapiannya, ya. Nah, ini fungsi kondensornya adalah untuk menyerap arus saat platina terbuka, sedangkan pada saat platina tertutup, dia akan mengembalikan arus tadi yang diserap untuk menuju ke massa, sehingga diharapkan kemagnetan yang terjadi di medan magnet ini lebih bagus, ya. Jadi peran dari kondensor ini, kalau dia kondensornya sudah tidak bisa menampung lagi arus listrik untuk sementara, maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh kepada kemagnetan di koil. Kemagnetan di koil itu akan menurun. Kalau dia menurun kemagnetan di koil, otomatis saat induksi, tegangan induksi juga akan menurun. Kalau tegangan induksi menurun, maka percikan api di busi ini tidak lagi kuat atau tidak berwarna biru, sehingga proses pembakaran itu tidak akan sempurna. Tidak akan sempurnanya proses pembakaran itu berakibat kepada tenaga mesin menjadi lemah, bahan bakar menjadi boros, ya, dan itu akan terjadi gas buang yang beracun, ya, karena tidak sempurna terbakar. Demikianlah cara kerja sistem pengapian secara teoritis, ya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.